Jadi ketika orang itu mengangkat kepala sebelum imam, atau dia menggerakkan gerakan dia dulu sebelum imam, Allah akan menjadikan kepala dia seperti kepala himar, atau Allah jadikan nanti wajah dia, bentuk dia seperti bentuk himar. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Faedah hadis muttafaqun alaih, sebagaimana Malik ibn al-Huwairits, Rasulullah SAW menyebutkan di antara kandungan hadis yang kedua, al-jumlatu tsaniyatu qawluh waliya ummukum ya akbarukum, dan hendaklah menjadi imam kalian orang-orang yang akbarukum. Ada kalimat kabir, kalau akbar berarti orang yang paling besar di antara kalian. Dan di sini juga ditegaskan Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu ada pada orang-orang besar kalian. Maka kadang-kadang orang yang sudah tua, penyebutan bahasa Arab dengan kibarusin, orang yang sudah besar umurnya, sudah tua maksudnya. Jadi perintah apa? Menjadi imam orang-orang besar kalian. Ya, wujubu sholatul jamaah. Jadi ini menunjukkan apa? Ya, wajibnya salat berjamaah, ditegakkan salat jamaah. Dan wa anna aqallaha imam wa makmum, yang paling sedikit disebut berjamaah itu cukup imam dan makmum saja, sudah disebut dengan jamaah. Padahal kalau kita fahami secara bahasa jamaah kan banyak ya, tapi disebut dengan sudah termasuk itu salat berjamaah hanya ketika ada imam dan makmumnya satu, itu sudah berjamaah. Maka wa annal aula bil imamah, maka yang paling utama dan paling berkompeten menjadi imam ini adalah aqwamuhum bimaksudil imam, mereka orang-orang yang kuat ya, yang mereka ya tentunya faham tentang kedudukan imam, faham menjadi imam ya, yang dimaksud dengan imam terutama adalah imam salat tadi. Maka Nabi SAW tentunya memperinci, karena orang yang kuat di sini diperinci sama Nabi, hadis yang thabit fi sahih, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah ya. Maka yang mengimami satu kaum masjid adalah orang yang mereka aqra'uhum, orang yang paling ahli, orang yang paling faham tentang Al-Quran, bacaannya dia fahami tentang Al-Quran, itu yang pertama. Jadi siapa di antara mereka yang ya paling fasih bacaan Qurannya, paling tertil bacaan Qurannya, itu dari sisi kaidah-kaidah bacaan ya, dia faham, karena diperintahkan demikian, waratilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tertil, dengan tartil. Ya tentunya apa disebut dengan tartil? Orang yang membaca Al-Quran memenuhi hak-hak bacaan, dia tahu tentang hukum-hukum huruf-huruf Al-Quran, tahu makharijul huruf, tahu sifatul huruf ya, tahu pula apa? Ahkamul kalimat, ada hukum-hukumnya. Oh ini harus dibaca izhar, dia harus dibaca ikhfa, termasuk itu. Dia faham dengan al-mad wal qasr, tahu panjang pendek, penting. Ini semua penting, termasuk tadi tajwid tadi. Bukan sekadar dia itu, tapi dia juga ahli, faham, mengerti tentang Al-Quran, paham apa yang dia baca. Itu ya, itu yang pertama. Kalau ada yang apa istilahnya yang paling
ya lebih, yang itu yang tentu yang profesional ya seperti itu. Nabi mengatakan fa in kanu fil qiraati sawa fa'alimhum bis sunnah. Ini syarat yang pertama tadi ya, yang paling paham tentang Al-Quran dari bacaannya, pahamnya ya. Jikalau ada di antara mereka di tengah antum ternyata tentang Qurannya sama-sama bagusnya, fasihnya, paham dia, maka yang memang yang paling paham tentang sunnah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nih, dua. Ya. Fa in kanu fi sunnati sawa, maka jika imam tadi Qur'annya sepadan, kemampuannya, sunnahnya sama-sama. Ya. Maka apa? Fa aqdamuhum hijrah wa islaman. Maka siapa yang dulu dari mereka hijrah dan Islam. Ya dulu di masa Rasul lebih seperti itu. Maka as-sabiqunul awwalun termasuk didahulukan. Sehingga Rasul ketika beliau sakit, ada uzur, ya siapa? Ya Abu Bakar Siddiq. Kan seperti itu ya. Nah, jadi itu. Sehingga kalau di kita ya tentu mereka yang lebih awal belajar agama, mereka hijrah ya, seperti itu. Jadi sebenarnya dari sisi ini tidak sembarangan sebenarnya kriteria menjadikan dia seorang imam. Ya, dia juga mengerti hukum tentang masalah fikih, mesti ngerti dia. Jadi kalau antum melihat, ya memang kalau di Saudi itu memang borongan ya. Saudi itu borongan, azan dia, qomat dia, imam dia. Tapi dia juga termasuk mengerti ketika ada seseorang jamaah tanya tentang apa, ya dia bisa jawab. Itu yang profesional, yang ideal itu seperti itu. Nah, fa idza kanu mutaqaribin kama fi hadzal hadits aula minhuma akbaruhuma. Fa idza kanu mutaqaribin kama fi hadzal hadits al aula minhuma akbaruhuma. Maka apabila di antara dua tadi Qurannya sudah ini ya kok berdekatan, maka sebagai hadis yang paling utama apa? Ya tadi yang paling besar. Itu pun keberkahan ada pada orang besar kalian, itu para ulama menyebutkan apa maknanya? Kok keberkahan ada pada orang besar? Ya tentu orang yang mereka ar-rasikhuna fil ilm minal kitab wa sunnah. Orang lebih mendalam dan dia faqih paham tentang Quran dan sunnah. Tetap. Baru setelah itu apa? Dia adalah orang-orang yang pengalaman hidupnya banyak. Berarti umur, hikmah. Kadang-kadang mungkin dia ilmunya ya tidak seberapa, tapi mungkin banyak pengalaman hidup, pengalaman itu dia punya. Itu termasuk didudukkan, ditempatkan dia. Ya. Nah, fa inna taqdimal akbar masyru'un fi kulli amrin talaba fihi at-tartib idza lam yakun lis-saghiri mazidun fadl liqouli sallallahu kabbir akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadits Rafi' ibn Hadij radhiyallahu anhu marfu'an. Maka sesungguhnya mendahulukan yang lebih besar, maka itu disyariatkan di semua perkara, dan ini termasuk adab loh. Adab kepada orang tua, adab kepada orang yang umurnya lebih tua, adab termasuk dari sisi ilmunya dia lebih faqih, itu termasuk hatta ketika makan, hatta ketika apa, itu kan adab seperti itu. Rasul mengatakan kabir. Jadi hatta mungkin kita gimana, ya memang begitu adab. Ya berarti kalau kita tetap aja gara-gara ini takut tidak kebagian, ya itu beda berarti. Ya wasballah khalil adab begitu. Wallahu a'lam, afwan. Ya, jadi seperti itu. Jadi tetap begitu. Ini dalam permasalahan ini adab juga. Hadis Nabi mengatakan kabir itu adalah al-adab. Ya, jadi seperti itu. Tayyib. Jadi begitu, Masya Allah. Sehingga mendahulukan itu disyariatkan dalam semua perkara. Ini tertib, memang itu berurutannya begitu, tertibnya begitu. Jikalau memang orang yang masih umur muda tidak punya dia ziyadatul khair, ziyadatul fadl, artinya punya kelebihan
tambahan kelebihan dibanding tadi. Tambahnya tadi, ternyata ada orang yang umurnya udah tua tapi ternyata bacaannya kurang. Ya tentu yang muda, kalau itu lebih tentu lebih pakai dan tidak ada masalah itu. Tapi kalau semua kriteria dia dapat, masya Allah, berarti itu lebih profesional, lebih tentunya lebih bagus. Wa idza tartabatis shalah imaman wa ma'mum fa inna ma julil imam li yutamma bih fa idza kabbara man wara'ih atau man wara'ahu, maka apabila sudah tadi imam-imam itu begitu, jadi imam itu seperti ini, ya tentunya orang yang di belakang imam ya orang yang tentunya sebadan dong. Jadi jangan berpikirnya itu apa, ya memang betul keutamaan shaf itu yang paling utama memang di belakang imam, habis itu kanan, habis itu kiri, memang begitu. Tapi Nabi ingat, hendaklah orang yang di belakangku adalah orang-orang yang oleh noha, orang yang memang sebadan minimal. Karena itu saat nanti dia ketika ada bacaan apa salah, itu ada ini. Ana ingat, masya Allah, tahun 2008 waktu itu ana haji, posisi ada di Jumaizah. Jumaizah itu adalah arah pintu di arah Maqbarah Ma'la, yaitu berarti arah Marwah. Ada seorang profesor, seorang dokter Syekh, ana lupa namanya. Waktu itu sholat subuh. Ini hafid, gitu kan? Imamnya salah. Terus yang di sini mungkin tidak tahu kemana ngeblank begitu, tidak diingatkan. Oh, habis sholat dokter ini naik karena mungkin guru di situ ngamuk dia. Ya apa yang di belakangnya tidak bisa mengingatkan, ya sudah begitu. Berarti kemana ini pikirannya? Jadi seperti itu. Jadi itu harapannya begitu. Jadi ya memang seperti itu. Jadi bukan sebenarnya mengingatkan imam itu yang di pojok sana. Waduh, keras banget. Seperti itu mestinya, itu adabnya begitu. Tayyib. Maka sekarang tentang bagaimana posisi imam, dijadikan imam itu untuk diikuti. Dan ini tadi imam sholat. Dan mestinya imam, bahasa kita ada imam, ya kan? Kita kenal namanya amir. Imam itu pemimpin. Ada pemimpin rumah tangga, berarti suami. Ada juga amir safar atau imam safar, atau pemimpin safar. Ketika itu ada namanya imam itu amirul a'zam, berarti pemerintah. Semuanya ya begitu. Dari sholat. Sehingga tentunya ya jelas, mungkin kalau imam salah untuk ikut. Imamnya misalkan sholat mesti 4 rakaat, nambah dia. Maaf, pernah itu di Ukhwah itu pernah. Waktu itu imamnya dari Lombok zaman itu. Tapi ketika itu Allah yarhamni Faisal masih ada. Saya masih ingat anak. Jadi imam yang dulu di Koroba, terus kemudian dulu dari Lombok, ana lupa namanya. Qadarullah itu nggak ada yang ingatkan. Ana waktu itu masbuk. Tak ada, terus ana datangi loh. Ana kok 4 bisa bareng sama dia ini. Tapi ana datangi, ya imam antum kelebihan. Oh ya, ya sudah, dia sujud sawi. Dan mesti seperti ini kan sujud sawi semua. Yang tadi lebih kan begitu ya. Kadang kan jadi seperti itu. Nah, jadi kalau begitu ya ndak, imam nambah ya kita subhanallah. Kan begitu. Imamnya lanjut, ya antum duduk diem, sudah tambah 5 ndak ngikuti. Sudah 4 begitu kan, sudah 4 rakaat. Asal ya rakaat zuhur ya 4 rakaat, kok 5. Berarti imamnya lupa diingatkan subhanallah, enggak mau masih berdiri. Ya kita gimana? Apa ikut berdiri? Enggak, ya diam di situ posisi. Sampai nanti imam menyelesaikan, kita salam bersama imam. Lalu dia tetap lupa, kita ingatkan setelah itu. Berarti memang posisi seperti itu, sujud sahwinya 2 kali setelah salam. Posisinya begitu. Nah, maka dijadikan imam untuk diikuti, liyutamma bihi. Apabila beliau takbir, maka yang belakang takbir. Wa idza raka'a, apabila imam ruku', kita ikut ruku'. Apabila imam sujud, maka kita ikut sujud. Apabila imam angkat, ya, mengangkat, mungkin menuju perpindahan rakaat berikutnya, ya kita ikut. Maka tabi'ahu man ba'dahu, maka mengikuti orang-orang di setelahnya atau di belakangnya. Di sini adalah wayunha, dilarang an muwafaqati fi af'alis shalah,
nggak boleh dan dilarang bersama-sama imam saja, nggak boleh. Kita barengi imam saja nggak boleh, lebih-lebih mendahului. Ya, terlambat terlalu jauh ya jangan. Ini fi af'alis shalah, di dalam perbuatan-perbuatan salat. Wa amma musabaqatul imam, adapun yang mendahului imam, mendahului atasnya ruku, sujud, ketika turun, angkat, maka fa inna dzalika haramun mubtilun lis-shalah, maka ini adalah diharamkan dan itu membatalkan salat. Maka diperintahkan makmum mengikuti imam, dilarang dia bareng, mendahului atau menyelisih terlalu lama. Jadi ini jelas, ini Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, gurunya imam, gurunya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi misalkan kita ketika tasyahud akhir kan banyak doa. Kalau memang kita sudah berjamaah, ya jangan lama-lama. Imam sudah assalamualaikum masih belum lama kali. Ini terlalu menyelisih, terlalu jauh. Jadi seperti itu. Maka jika dia berdua, maka tentu safnya ya imam, kemudian makmum di kanan dan safnya berjejer. Ya. Jadi keumumannya begitu. Adapun banyak fal afdal ay yasuffu khalfahu, atau yasuffu khalfahu, dia kalau banyak ya tentu di belakangnya. Kemudian kalau tadi hanya berdua maka di kanan, ya juzu an yamini atau mungkin di samping. Warrajul wahid yusaffu an yaminil imam, maka kalau dia satu ya imam berarti di sebelah kanan imam. Adapun kalau perempuan khalfar rajul, di belakang laki-laki, ya, belakang laki-laki yang satu tadi, atau ar-rijal. Jadi misalkan hanya imam makmum, maka makmumnya di belakang karena berdua aja. Adapun kok ada perempuan tetap di belakang. Jadi kan samping ini imam makmum karena satu kan. Adapun kemudian berikutnya apa? Yang perempuan di belakang. Kalau dia berdua ya berarti mundur. Walaupun dengan anak-anak ya, jadi posisi seperti itu. Jadi karena dia berdiri sendiri, illa idza kana ma'a nisa fayakun akar rijali fi wujubil musafah. Jadi artinya kalau memang ternyata kalau perempuan satu ya berdiri sendiri, ataupun kalau banyak maka dia tetap sebagaimana keadaan shaf laki-laki. Jadi jika seseorang itu berdiri hanya sendirian di belakang imam ataupun di belakang shaf tanpa ada uzur, maka ini beliau mengatakan batalat salatuh. Walaupun ini khilaf di antara para ulama. Wa 'ala al-imam maqsudun al-imam min al-jahr bil takbir fil intiqalat wat tasmi' wa min al-jahr fil qira'ati al-jahriyah wa alayhi mura'ah al-ma'mumin fit taqaddum wat ta'akhur wat takhfif ma'al itmam. Adapun imam yang dimaksudkan imam di sini imam jahr, ketika takbir, ketika berpindah dari gerakan satu ke gerakan berikutnya, ketika tasmi' mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya, dari jahr membaca yang jahriyah pada salat jahriyah, dan atasnya tadi bagi makmum untuk memperhatikan di dalam jangan sampai mendahului atau terlalu akhir, dan dia wa takhfif ma'al itmam, ya dia tentunya ringan bersama dengan mungkin sempurna. Nah, jadi seperti itu. Baik, saya ingin bacakan ada di antara kitab As-Sirajul Munir, di mana termasuk gimana resikonya kalau ketika orang itu mendahului imam. Iya. Jadi dia mendahului imam dia. Ithmul ladzi yarfa' ra'sah qabla al-imam. Dia mengangkat kepala sebelum imam. Ini diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahih beliau
di sini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, adapun salah seorang kalian takutkah atau tidak takut? Artinya takutlah kalian atau bahkan kalian tidak takut. Idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam, ketika itu dia mengangkat kepala dia sebelum imam, mengangkat. Ayaj'alallahu ra'sahu ra'su himarin aw yaj'alullahu suratahu suratul himar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika orang itu mengangkat kepala sebelum imam, atau dia menggerakkan gerakan dia dulu sebelum imam, Allah akan menjadikan kepala dia seperti kepala himar, atau Allah jadikan nanti wajah dia, bentuk dia seperti bentuk himar. Ini dosanya, ini bahayanya. Jadi seperti itu. Maka ini tentu diperhatikan. Nah, salah satu juga yang disebutkan ketika imam itu i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Memang itu ada khilaf. Kalau hadis yang benar, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, apakah riwayat Bukhari, Muslim, ya, salah satunya disebutkan di sana, innamal ju'ilal imam liyu'tamma bihi, hanya dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau imam takbir ikut takbir, ketika imam ruku ikutlah ruku, ketika imam sami Allahu liman hamidah ucapkan rabbana walakal hamd. Ya, wa idza sajada fasjudu, wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Jadi ini seperti itu. Ya, dan adapun posisinya, jadi ketika imam sami Allahu liman hamidah, kita tidak ikut sebenarnya sami Allahu liman hamidah, walaupun ada khilaf, tapi sesuai daripada zahir hadis, kita hanya membaca rabbana walakal hamd sebagaimana hadis tadi. Jadi seperti itu. Kemudian ketika posisi kapan kita ini harus sujud, harus posisi apa? Kita sujud. Nah, disebutkan dalam riwayat-riwayat yang ada, barakallahu fikum, jadi Rasulullah SAW, dan di antara apa yang dilakukan oleh para sahabat, nah, jadi karena Rasulullah SAW idza qala sami Allahu liman hamidah, ketika Rasul demikian, ya, maka tidak ada di antara kami yang istilahnya apa? Agak menurunkan punggung kami. Kan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Maka kami tidak ada yang mungkin menekuk atau menurunkan, agak memegokkan punggung kami. Hatta yaqa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan thumma naqa'a sujudan ba'dah. Jadi kita enggak turun dulu sampai betul-betul kami para sahabat melihat Rasul itu sudah sujud, baru turun. Nah, jadi bukan bareng. Jadi kan kadang imam Allahu Akbar baru gitu kan, belum sujud. Antum jangan turun dulu. Itu yang sesuai begitu. Masya Allah ya, jadi sebenarnya banyak diprotek ya di dalam ibadah salat kita masih. Dan ini penting. Nah, kenapa ya tadi supaya sempurna jamaah. Taib itu sebagai bentuk tambahan. Kita baca lanjutan hadis tadi. Poin yang ketiga, wahya al-aula fi hadzal hadis. Ini yang paling penting. Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi jangan dibahasakan Jawa ya. Atau dibahasakan bahasa Jawa. Sallu salat kalian kama sebagaimana ra'aitumuni usalli. Sebagaimana kamu muni usalli. Ya jangan. Itu bahasa Jawa. Ini bahasa Arab. Jadi bukan.
Tapi Nabi maksudkan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat bagaimana aku sholat, bukan muniya usolli, bukan. Karena kita dulu kan begitu ya, kita masih ibtidak yang belajar usolli fardhu subhi rak'ataini ma'muman au imaman, ya enggak? Mustaqbilal qiblah, Allahu akbar, fardhu lillahi ta'ala, Allahu akbar, begitu. Dulu gitu ya, sedikit masih hafal itu ya. Jadi tapi itu gimana ya? Ya kondisinya. Taib bukan. Nah, dan itu ada sejarahnya kenapa kok ada seperti itu tentunya ada. Wa hadza ta'lim min Rasulullah sallallahu bil qaul wal fi'l. Dan ini tentunya adalah pengajaran Rasulullah sallallahu dari beliau, ucapan beliau termasuk perbuatan beliau. Sebagaimana tentang haji, bagaimana cara haji, cara umroh. Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku, kata Nabi, manasik kalian, cara ibadah umroh dan haji kalian. Sama dengan sholat juga begitu. Dan ini namanya sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan Nabi. Bahkan Nabi mengatakan dengan kalimat juga, dengan ucapan beliau. Jadi seperti itu. Maka di sini adalah kumpulan bahwa semuanya apa yang dikerjakan, apa yang diucapkan, maka perintah di dalam sholat. Ya, wa dzalika bi anna yastakmilul abd jami' syurutis shalah. Maka itu menyempurnakan hamba tadi semua syarat-syarat salat. Kemudian setelah itu dia mendekatkan untuk salat dan dia menghadap kiblat. Nawiyan as-shalah al-muayyana biqalbi, maka kemudian dia meniatkan salat yang telah ditentukan dengan hatinya. Tentunya ketika dia berwudu sudah tahu aku mau salat apa. Kalau zuhur ya mestinya tahu sudah 4 rakaat. Nah kalau orang ini mau salat tak tahu kalau zuhur 4 rakaat ya gimana? Belajar dulu kan begitu ya. Nah, itu sudah difahami. Baru kemudian Allahu Akbar, kemudian dia membaca doa istiftah yang dihafal. Dia membaca ta'awud pada rakaat pertama, walaupun itu jadi khilaf di para ulama apakah ta'awud itu semua di dalam rakaat salat, tapi ala rajih hanya di rakaat yang pertama. Baik. Kemudian baca surah Al-Fatihah. Ya, dan baca salat yang panjang tambahan setelah Fatihah ketika salat fajar dan pendek ketika salat maghrib, dan di antara itu ketika di salat-salat yang lain. Kemudian ruku, kemudian takbir mengangkat kedua tangan, kemudian sejajar dengan dua bahu dia, ruku, dan kemudian dia angkat di dalam setiap rakaat dan setiap dia takbiratul ihram. Ketika kemudian dia ada tasyahud yang pertama ala sahih fi salat rubai wa sulasiyah, ya. Artinya di sini disebutkan maka yul subhanahu bil azim ketika apa? Rukuk ya. Subhana rabbiyal azim. Ketika rukuk bacaan itu termasuk zikir ya. Zikir rukuk, dan ini zikir rukuk itu termasuk wajib sholat. Wajibnya minimal 1 kali. Wajibnya minimal sekali. Ya. Dan tentunya yang paling sedikit ya 3 kali. Lebih banyak tidak mengapa. Wa kadzalika tasbih ya, as-sujud subhanahu wa ta'ala itu yang paling pendek. Maha suci Allah yang maha agung, maha suci Allah yang maha tinggi. Kemudian dia mengangkat yakni kepala dia qailan imaman wa munfaridan sami Allah liman hamida rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu yang panjang. Ya, wa kadzalika ma'mum, kecuali sami Allah wa liman hamida tadi. Ma'mumnya rabbana walakal hamd, wallahu taala alam. Diringkas sampai di situ karena waktu.